Amerika Serikat saat ini mempunyai utang sebesar 31,5 triliun dolar di pemerintah federal saja, dan belum termasuk utang negara sebesar 3,2 triliun dolar atau utang rumah tangga sebesar 17,1 triliun dolar atau utang korporasi sebesar 24 triliun dolar. Jumlah itu juga hanya dimiliki oleh Amerika Serikat yang adalah negara terbesar dan sekaligus negara dengan jumlah utang terbanyak di dunia, tapi hanya menyumbang sebagian kecil dari total utang global yang kini berjumlah lebih dari 300 triliun dolar Amerika. Jumlah itu mencakup semua mulai dari triliunan dolar surat berharga pemerintah Amerika Serikat hingga 500 dolar yang terutang pada kartu kredit seseorang. Itu semua adalah uang yang dipinjam dari suatu tempat untuk melakukan aktivitas ekonomi, baik itu mendanai pembangunan infrastruktur nasional atau membeli PS5. Kalau dirata-ratakan, angka utang global kini hampir 3 kali PDB global, maka rata-rata orang yang hidup di dunia saat ini mempunyai utang hampir 40.000 dolar. Hal ini sangat memprihatinkan karena mengingat bahwa rata-rata orang hanya memiliki hasil per kapita di atas 10.000 dolar. Para ekonom dan komentator menyatakan hal yang sangat berbeda mengenai situasi ini, dan opini mereka bervariasi, mulai dari tidak ada yang perlu dikhawatirkan sampai ini akan mengakhiri perekonomian global. Seperti banyak hal, kenyataannya ada di tengah-tengah kedua ekstrim ini. Sebagian besar ekonomi yang bijaksana khawatir tentang tingkat utang global, tapi selama ada beberapa hal yang tidak salah, maka hal itu akan berkelanjutan meskipun hal ini menyebabkan beberapa masalah lain. Salah satu hal penting yang dapat dilakukan masyarakat pada tingkat individu adalah memahami fungsi utang dan bagaimana sifatnya berbeda pada tingkat individu, nasional, dan global. Jadi, kepada siapa kita berutang semua uang ini? Dapatkah beban utang 3 kali lipat PDB global bisa berkelanjutan? Apa ada cara yang bertanggung jawab untuk mengurangi utang ini? Dan akhirnya, apa yang salah kalau kita tidak bisa melakukannya? Utang dalam skala global bersifat sedikit berbeda dari utang di tingkat individu, di mana seseorang mengambil pinjaman dari orang lain dan lalu membayarnya kembali seiring berjalannya waktu, karena tidak ada entitas eksternal yang meminjamkan uang ke dunia. Para ekonom sering bercanda tentang hal ini dengan mengatakan bahwa kita belum menemukan cara untuk membuat orang Mars menyetujui permohonan pinjaman kita. Sifat aneh dari hutang global berarti bahwa kadang-kadang sulit untuk sepenuhnya memahami hal ini. Tapi tetaplah tonton video ini dan kamu mungkin akan tahu lebih banyak tentang hutang global daripada kebanyakan orang yang menulis berita tentang betapa buruknya situasi kita. Utang mudah untuk dipahami kalau suatu entitas berhutang uang ke entitas lain yang memberi mereka uang pada awalnya, tapi hutang dalam perekonomian global juga meminjam kepada perekonomian global. Setiap tanggung jawab bagi pemerintah, perusahaan, bank, atau individu juga adalah aset untuk pemerintah, perusahaan, bank, atau individu lain. Saat perekonomian global meminjam uang, maka yang terjadi bukanlah meminjam uang dari entitas lain, melainkan meminjam uang dari entitas lain di masa depan. Kalau kita menyederhanakan utang global dan berasumsi semuanya hanya satu pinjaman dengan saldo terutang sebesar 300 triliun dolar Amerika, maka untuk meningkatkan saldo ini, kita perlu mengeluarkan lebih banyak uang daripada membayar kembali pinjaman tersebut. Kalau orang melakukan hal ini, itu dapat dianggap tidak bertanggung jawab. Tapi perlu diingat bahwa dalam skala global, setiap dolar yang ditambahkan ke pinjaman, ada jumlah dolar yang sama yang ditambahkan ke aset di sisi lain neraca. Mengambil lebih banyak utang bisa menjadi hal yang sangat baik kalau digunakan untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang akan menghasilkan nilai lebih bagi perekonomian global dalam jangka panjang. Saat para ekonom bicara tentang utang dalam skala ekonomi yang luas, mereka biasanya membicarakannya dalam kaitannya dengan PDB sebagai rasio utang pada PDB. Ini adalah ukuran yang sangat berguna bagi para ekonom, tapi juga sangat mudah untuk disalahpahami dan terdengar lebih menakutkan daripada yang sebenarnya. Total utang global kini 3 kali lipat total PDB global, tapi utang terakumulasi, di mana PDB adalah pengukuran terpisah yang dilakukan dari tahun ke tahun. Kalau seseorang memiliki utang sebesar 3 kali lipat pendapatannya, hal itu mungkin tidak akan menimbulkan kekhawatiran besar dengan asumsi bahwa utang seperti pinjaman mahasiswa atau KPR yang akan menambah nilai bagi orang tersebut dalam jangka panjang. Ukuran yang lebih baik mungkin berupa utang global dibandingkan dengan aset global seperti kekayaan bersih global. Ini bagus karena mungkin bisa membuat kamu merasa lebih baik tentang situasi utang global. Tapi ini juga memungkinkan kami menyampaikan sejumlah hal yang belum pernah kami sampaikan di sini sebelumnya. Total aset global mulai dari rumah, mobil, saham, dan mata uang kripto, dan bahkan obligasi dan pinjaman yang berbentuk utang global secara kolektif bernilai sekitar 1 kuadriliun dolar Amerika pada tahun 2021. Artinya kekayaan bersih planet ini setelah dikurangi rekor utang global adalah sekitar 700 triliun dolar Amerika, sehingga secara keseluruhan kinerja kita lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saat ini para ekonom jarang menggunakan angka itu. Sebagai permulaan, nilai aset sangat sulit untuk ditentukan secara akurat. Warisan keluarga mungkin bernilai jauh lebih tinggi bagi satu orang dibandingkan yang lain, dan sulit untuk menentukan nilai semua barang ini dalam skala global. Sehingga angka 1 kuadriliun dolar Amerika mungkin juga mengabaikan banyak aset kecil yang kurang liquid. Selain kesulitan dalam menangani nilai aset, para ekonom juga dapat mengetahui sebagian besar hal yang perlu mereka ketahui dari angka PDB, sehingga mereka fokus pada hal itu, meskipun hal ini memberikan gambaran yang salah kepada kebanyakan orang tentang apa yang sedang terjadi di dunia. PDB hanyalah total output suatu perekonomian. Secara teoretis, hal
ini dapat diukur dengan menjumlahkan nilai total setiap barang dan jasa yang diproduksi untuk pasar dalam perekonomian tersebut setiap tahunnya. Tapi hal ini sangat sulit dilakukan karena akan melibatkan penempatan ekonom di akhir setiap lini produksi dan restoran dan pembangunan kantor dalam perekonomian. Ini jelas adalah sesuatu yang tidak pas dilakukan. Sebaliknya, para ekonom akan melihat pengeluaran karena jika sesuatu diproduksi untuk pasar akan membelinya dengan cara tertentu. Ini seperti fotografer yang bekerja dengan negatif foto. Detail yang mereka kumpulkan berlawanan dengan apa yang mereka butuhkan, tapi mereka masih bisa memakainya untuk mengumpulkan foto detail tentang apa yang sedang terjadi. PDB sama dengan total output yang sama dengan total permintaan pasar. Permintaan itu dipecah menjadi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Karena kita melihat perekonomian global, kita dapat mengabaikan ekspor neto karena sekali lagi untuk saat ini kita tidak melakukan perdagangan apapun dengan penduduk Mars sehingga ekspor neto adalah nol. Tidak ada yang meninggalkan bumi dan juga tidak ada yang diimpor. Catatan singkat lainnya adalah kalau suatu bisnis menghasilkan sesuatu untuk perekonomian yang tidak dibeli oleh konsumen, maka hal itu akan dihitung sebagai investasi kalau disimpan untuk dijual di kemudian hari. Karena secara teknis hal ini adalah investasi pada inventaris, atau kalau dunia usaha membuangnya, maka hal itu akan tetap dihitung sebagai konsumsi karena para ekonom makro yang menyusun angka PDB tidak peduli apakah suatu barang dikonsumsi seseorang atau ke tempat sampah. Apapun itu, peningkatan utang akan meningkatkan output karena akan ada lebih banyak daya beli untuk masuk ke salah satu dari 3 kategori ini. Kalau pemerintah meningkatkan utangnya, ini biasanya dilakukan untuk mendanai proyek kesejahteraan atau infrastruktur tanpa menaikkan pajak. Kalau rumah tangga berutang, mereka akan memakainya untuk mengonsumsi barang dan jasa atau melakukan investasi pada hal-hal seperti perumahan. Dunia usaha berutang untuk membeli mesin atau dalam beberapa tahun terakhir untuk membeli kembali saham mereka sendiri, yang mana keduanya adalah jenis investasi. Pemerintah, dunia usaha, dan rumah tangga adalah 3 kelompok yang bertanggung jawab atas seluruh utang global. Beberapa ekonom juga akan memasukkan kategori khusus untuk perusahaan keuangan karena mereka mengambil utang dengan tujuan menciptakan lebih banyak utang di tempat lain dibandingkan mengambil utang untuk konsumsi atau investasi mereka sendiri. Apapun kegunaan utang itu, pada awalnya akan meningkatkan satu atau lebih faktor yang membentuk PDB. Tapi setelah utang itu dihilangkan, utang itu perlu dilunasi sehingga rumah tangga, dunia usaha, dan bahkan pemerintah akan mengeluarkan lebih sedikit uang untuk memenuhi kebutuhan pembayaran kembali. Pada tingkat individu, mengambil utang dan membayarnya kembali akan terjadi secara besar-besaran. Tapi perekonomian global terdiri dari 8 miliar orang, jutaan dunia usaha, dan ratusan pemerintahan, sehingga hukum angka besar memperhalus tren ini, tapi itu tidak menghilangkannya. Siklus di mana setiap orang mengambil utang yang memberikan dorongan pada perekonomian yang diikuti dengan periode lesu di mana utang dibayar kembali tidak terjadi secara acak. Saat masyarakat memiliki keyakinan pada masa depan, lapangan kerja tinggi, dan kondisi global naik, masyarakat biasanya akan mengambil lebih banyak utang sehingga meningkatkan belanja konsumen dan investasi mereka. Saat tingkat utang menjadi sedikit terlalu tinggi dan masyarakat harus mulai fokus melakukan pembayaran kembali dibandingkan membeli lebih banyak barang, konsumsi dan investasi mereka akan turun sehingga mengurangi output. Peningkatan tingkat perekonomian global ini menunjukkan bagaimana kita secara teknis meminjam dari masa depan dibandingkan entitas lain di luar sana saat kita bicara tentang tingkat utang global. Inilah yang para ekonom sebut sebagai siklus utang, dan itulah sebabnya bahkan tanpa adanya guncangan eksternal, perekonomian akan mengalami pertumbuhan dan penurunan secara alami setiap 10 tahun atau lebih. Peran pemerintah dalam siklus ini adalah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebalikan dari apa yang dilakukan konsumen dan dunia usaha. Saat mereka mengambil banyak utang untuk meningkatkan konsumsi dan investasi, pemerintah harus mengenakan pajak lebih banyak dan membelanjakan lebih sedikit untuk menabung uang dan sedikit mengendalikan pengeluaran agar keadaan tidak menjadi terlalu gila. Saat semua orang fokus membayar utangnya, pemerintah harus mengurangi pajak dan membelanjakan lebih banyak agar perekonomian tidak terhenti sepenuhnya. Hal ini disebut kebijakan fiskal counter-cyclical. Biasanya pemerintah cukup baik dalam menstimulasi perekonomian pada saat siklus utang sedang lesu atau karena guncangan. Kita melihat hal ini secara langsung setelah GFC dan baru-baru ini dengan adanya pandemi. Hal yang tidak dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah adalah mengenakan pajak lebih banyak dan melakukan pembelanjaan lebih sedikit pada saat-saat yang baik, karena hal ini tidak begitu populer secara politik. Hal ini berarti secara konsisten selama beberapa dekade terakhir, pemerintah di seluruh dunia telah mengambil lebih banyak utang sesuai dengan atau bahkan melampaui tingkat utang yang dimiliki oleh dunia usaha dan individu. Belum tentu hal yang buruk. Kalau utang dipakai untuk meningkatkan kapasitas produktif suatu negara guna menciptakan nilai lebih dari yang dibutuhkan utang untuk membayarnya, maka ini hal yang baik. Dunia saat ini semakin kaya dan akan meninggalkan cukup banyak harta sehingga masa depannya juga akan menjadi lebih kaya. Cara termudah bagi pemerintah untuk melakukan hal ini adalah dengan berinvestasi pada infrastruktur dan pendidikan untuk menjadikan negara mereka lebih produktif. Sebagian pengeluaran pemerintah tentu perlu disalurkan untuk proyek-proyek yang murni bersifat kemanusiaan, tapi sebagian besar tidak. Hal-hal seperti jalur kereta api atau jalan umum dibangun untuk kepentingan umum, dan proyek-proyek ini tidak akan pernah menghasilkan keuntungan dalam pengertian tradisional karena proyek-proyek itu seringkali tidak memungut biaya secara langsung kepada masyarakat untuk menggunakan infrastruktur tersebut. Tapi hampir setiap negara maju di dunia akan mempekerjakan ekonom untuk melakukan studi manfaat pada proyek-proyek besar sebelum proyek itu dibangun untuk memastikan
memastikan proyek itu akan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar selama jangka waktu yang diharapkan daripada biaya yang dikeluarkan. Kalau jalur kereta api dapat mengangkut barang dan orang ke tempat yang mereka perlukan dengan cara yang lebih efisien dibandingkan alternatif yang ada, maka dunia usaha akan dapat memproduksi lebih banyak dan orang akan dapat bekerja dengan mudah. Artinya mereka akan membayar pajak lebih banyak sehingga pemerintah dapat mendanai lebih banyak proyek di masa depan. Hal ini mungkin terlihat kejam, tapi analisis serupa juga dilakukan pada belanja pemerintah seperti program pertahanan dan sosial. Sebuah negara dengan jalur perdagangan yang aman, perbatasan yang terjaga, tingkat kejahatan yang lebih rendah, dan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang beruntung akan menghasilkan output yang lebih banyak secara keseluruhan dan membayar pajak yang lebih banyak. Kalau pemerintah berutang untuk mendanai proyek-proyek yang tidak menghasilkan keuntungan ekonomi positif, maka mereka pada akhirnya akan bangkrut. Tentu, politik kadang menghalangi dan belanja tidak tepat sasaran, dan disitulah utang pemerintah bisa menjadi masalah. Banyaknya pengeluaran untuk langkah-langkah stimulus selama pandemi yang dilakukan oleh banyak pemerintah di seluruh dunia tidak akan memberikan dampak positif jangka panjang pada output perekonomian. Hal ini tidak berarti bahwa kebijakan-kebijakan itu adalah sebuah kesalahan. Hanya saja saat-saat sulit memerlukan langkah segera, dan kebijakan-kebijakan itu lebih fokus untuk menghindari krisis ekonomi dalam jangka pendek dibandingkan menyiapkan perekonomian untuk tumbuh dalam jangka panjang. Komposisi PDB bisa dibilang lebih penting bagi rumah tangga dan dunia usaha karena kontribusinya pada konsumsi dan investasi. Perekonomian teoritis dapat menghasilkan sepiring pasta untuk dimakan seseorang atau dapat menghasilkan panci yang dapat dipakai untuk membuat lebih banyak pasta. Keduanya adalah barang yang memiliki nilai, namun panci akan tetap mempertahankan nilainya dan terus diperhitungkan dalam aset senilai sekitar 1 kuadriliun dolar Amerika di seluruh dunia. Pasta setelah dikonsumsi tidak ada nilainya lagi. Oleh karena itu, utang yang diambil untuk membeli aset biasanya dilihat sebagai utang baik, sedangkan utang yang diambil untuk konsumsi adalah utang macet karena tidak ada cara bagi pasta untuk memberikan nilai ekonomi masa depan untuk melunasi utang yang diperlukan untuk mengkonsumsinya. Itu adalah gambaran sederhananya, dan sebagian besar utang di dunia dipakai untuk pembelian investasi. Ini berarti barang-barang yang diproduksi sekarang akan terus meningkatkan kumpulan aset senilai 1 kuadriliun dolar yang membentuk perekonomian global dan menjadikan kita lebih kaya secara keseluruhan. Kalau hal lain dianggap sama, maka perekonomian global akan lebih baik jika memiliki modal senilai kuadriliun dolar dan utang sebesar 300 miliar dolar daripada hanya memiliki modal senilai 700 miliar dolar, karena semua tambahan itu dapat memberikan lapangan kerja yang lebih baik, menciptakan industri baru, memajukan teknologi, dan secara umum melakukan hal yang akan menumbuhkan perekonomian dalam jangka panjang. Tapi ini sangat bergantung pada memastikan investasi itu dijadikan aset yang akan membantu meningkatkan output. Kekayaan bersih global sebagai bagian dari PDB meningkat sekitar 50% dalam 50 tahun terakhir dan 25% dalam 20 tahun terakhir. Pada saat yang sama, PDB meningkat 10 kali lipat dibandingkan tahun 1970. Ini mungkin terdengar bagus, tapi sebenarnya investasi yang dilakukan dunia pada aset senilai kuadriliun dolar Amerika ini 50% kurang produktif dibandingkan 50 tahun yang lalu. Hal ini terutama terjadi di negara-negara maju di mana kekayaan tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan output. Jadi utang meningkat, tapi nilai sebenarnya dari perekonomian setidaknya meningkat jauh lebih cepat. Di atas kertas, suatu barang ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jadi seluruh nilai yang terkumpul dalam neraca perekonomian global bergantung pada seberapa besar seseorang bersedia membayar untuk barang tersebut. Ini adalah risiko nyata dari tingkat utang global yang lebih tinggi saat keadaan menjadi buruk. Nilai pasar aset bisa turun jauh lebih cepat dibandingkan utang yang jangka panjangnya hanya akan benar-benar kehilangan nilainya kalau tidak mungkin lagi untuk dipulihkan. Misalnya, jika utang itu diampuni, ini sedang terjadi di banyak negara di dunia, atau jika peminjam tidak bisa membayarnya kembali. Cara terbaik untuk memikirkan utang global adalah dengan melihat risiko yang ditimbulkannya. Hal ini dapat membuat masa-masa baik menjadi lebih baik karena perekonomian dapat berkembang lebih pesat dan membangun lebih banyak proyek yang tidak mungkin terwujud tanpa utang. Tapi hal ini dapat membuat masa-masa buruk menjadi lebih buruk karena pemegang utang ingin pembayaran kembali apapun yang terjadi. Beban utang saat ini tinggi jika dibandingkan dengan output, tapi lebih rendah dibandingkan masa lalu kalau dibandingkan dengan total kekayaan bumi. Jadi hal ini adalah hal yang bagus selama kekayaan itu mampu menghasilkan lebih banyak output dan peluang bagi perekonomian global, tapi sayangnya belum. Banyak aset yang mengalami apresiasi terbesar dalam beberapa dekade terakhir adalah aset non-produktif, sebagian besar real estate. Seluruh real estate di dunia bernilai sekitar 350 triliun dolar Amerika. Sekitar 250 triliun dari nilai tersebut atau 2,5 kali PDB global hanyalah tanah, dan 100 triliun sisanya adalah bangunan fisik yang ada di atas tanah. Kalau suatu perekonomian banyak berinvestasi dalam penelitian teknologi baru yang berpotensi membuat produksi lebih efisien, maka dalam jangka panjang investasi itu akan membantu menciptakan lebih banyak output sehingga dapat diinvestasikan kembali atau sekedar dinikmati sebagai konsumsi. Jika suatu perekonomian berinvestasi pada tanah, hal itu tidak mengubah sifat fundamental dari tanah tersebut, tapi hanya membuatnya lebih mahal. Semakin mahalnya harga tanah berarti salah satu faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal menjadi kurang terjangkau sehingga memberikan tekanan pada output. Investasi pada real estate juga mengorbankan investasi pada investasi lain yang berpotensi lebih produktif. Banyak negara berkembang pesat di seluruh dunia saat ini mengalami masalah utang yang serius karena pertumbuhan mereka terhenti dan mendapatkan pendanaan menjadi sangat sulit dan mahal. Jauh lebih aman jika utang mengalir ke aset-aset seperti real estate di negara-negara maju dibandingkan mengalir ke pabrik-pabrik di negara-negara berkembang. Bahkan jika
jika pabrik-pabrik itu akan terus memproduksi lebih banyak barang untuk perekonomian global dibandingkan tumpukan sampah. Pada tingkat global akan jauh lebih baik jika utang tidak dipakai untuk memicu spekulasi atas aset yang tidak produktif, tapi tetap saja utang tidak menjadi masalah. Meskipun membawa besarnya ke tingkat nasional dan menjadi hal yang penting untuk ditanyakan. Kepada siapa kita berutang uang ini? 95% dari seluruh kekayaan atau kekayaan bersih dunia termasuk utang sebesar 300 miliar dolar Amerika dimiliki oleh rumah tangga dan 5% lainnya dimiliki oleh pemerintah. Bisnis yang terutama bertanggung jawab untuk menciptakan nilai dalam perekonomian memang memiliki aset, tapi perusahaan itu sendiri dimiliki oleh masyarakat baik secara langsung jika mereka memiliki saham di perusahaan tersebut atau secara tidak langsung jika mereka memilikinya melalui program tabungan pensiun. 5% kekayaan bersih global yang dikendalikan oleh pemerintah terdiri dari cadangan mata uang asing, real estate publik, badan usaha milik negara, dana kekayaan negara, dan dalam kasus yang sangat jarang terjadi, pinjaman yang diberikan langsung dari pemerintah. Banyak pemerintahan termasuk pemerintah federal Amerika Serikat mempunyai kekayaan negatif. Tiongkok mempunyai bagian terbesar dalam kekayaan pemerintah global, terutama dalam bentuk cadangan mata uang asing, kepemilikan tanah, dan jarang terjadi di mana pemerintahnya sendiri memberikan pinjaman langsung ke negara lain meskipun hal ini belum merupakan keberhasilan yang luar biasa bagi negara-negara tersebut. Utang global bukanlah suatu masalah, tapi mungkin saja kita memakai utang tersebut untuk suatu tujuan. Dan meskipun baik untuk mengatakan bahwa dalam skala global kita hanya berutang pada diri kita sendiri, tapi pada skala lain hal itu tidaklah benar. Kekayaan bersih rata-rata seseorang di dunia adalah sekitar 90.000 dolar Amerika. Tapi rata-rata itu hanya dipengaruhi oleh beberapa orang yang sangat kaya dan itu mungkin menjadi masalah. Tapi kami akan membuat video tentang ini selanjutnya, jadi saya tidak mau mengungkap terlalu banyak di sini. Terima kasih sudah menonton sobat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.